bersama saya Dian Karisma Putri Rahayu. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Bank BRI. Pasti tidak asing lagi kan dengan nama BRI? BRI merupakan jenis perusahaan yang bergerak di industri perbankan atau bidang pelayanan jasa perbankan. BRI yang awalnya merupakan Bank TBK BRI berubah menjadi perseroan terbatas sejak 1 Agustus 1992 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 1992 yang mana perseroan bertanggung jawab atas kebenaran dari seluruh informasi material yang dimuat dalam keterbukaan informasi ini, dan setelah melakukan penelitian secara seksama atas informasi-informasi yang tersedia mengenai transaksi. BRI adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. BRI didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden B. Arya Wiraatmadja pada tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian 16 Desember dijadikan sebagai hari kelahiran BRI. Di zaman modern ini, banyak perusahaan perbankan yang berkembang pesat. BRI harus siap untuk bersaing dengan mereka. Pesaing boleh saja meniru beberapa sistem yang dimiliki BRI, namun ada yang sulit ditiru dari BRI, yaitu SDM. BRI memiliki unit yang cukup banyak, bahkan di pelosok desa pun. Adapun target market yang menjadi sasaran BRI, yaitu nasabah perorangan yang minimal umur 17 tahun dan maksimal umur 64 tahun. Agar BRI tetap diterima di masyarakat, adapun analisis pemasaran yang dilakukan oleh BRI. Yang pertama, peningkatan kualitas kerja. Dalam melakukan peningkatan kerja, manajemen melakukan perketatan dalam perekrutan karyawan. Yang kedua, peningkatan kepuasan terhadap nasabah. Dengan cara BRI memberikan tingkat suku bunga yang rendah dibandingkan dengan perusahaan perbankan lainnya. Yang ketiga, peningkatan terhadap penawaran. BRI membina dan mempertahankan nasabahnya untuk tetap menggunakan produk yang ditawarkan oleh BRI. Yang keempat, peningkatan terhadap produk. Dalam hal ini, BRI membuat produk yang bisa diterima oleh masyarakat dan dibutuhkan oleh mereka. Dan yang kelima, hadiah. Dalam bentuk hadiah, BRI memberikan apresiasi kepada nasabah yang setia menggunakan produknya, karena hadiah adalah salah satu bentuk promosi yang cukup mudah memberikan hasil yang cukup bagus untuk kedepannya. Berikut merupakan analisis keuangan Bank BRI. Berdasarkan perhitungan return on asset pada triwulan 1 tahun 2019, tingkat rasio sebesar 0,8%. Artinya, BRI mampu untuk menghasilkan laba dengan aset sebesar 0,8 dari total aset Rp1.279.860.648. BRI hanya mampu menghasilkan laba sebesar Rp10.153.318. BRI mengalami sedikit peningkatan menjadi 1,5% pada triwulan kedua tahun 2019, 2,4% pada triwulan ketiga tahun 2019, dan 3,1% pada triwulan keempat tahun 2019. Namun pada triwulan ke-1 tahun 2020, laba dengan aset yang dihasilkan oleh bank menurun kembali menjadi 0,8%, dan pada triwulan kedua tahun 2020, laba yang dicapai oleh Bank BRI hanya 1,1%. Hal ini disebabkan karena pada akhir tahun 2019 munculnya virus COVID-19 yang mengguncang dunia dan menyebabkan perekonomian dunia menjadi menurun. Berdasarkan perhitungan pada triwulan ke-1 tahun 2019, tingkat rasionya sebesar 4% dan mengalami peningkatan pada triwulan kedua tahun 2019 sebesar 8%. Pada triwulan ketiga, 12% dan pada triwulan keempat tahun 2019 menjadi 16%. Namun, memasuki triwulan ke-1 dan kedua pada tahun 2020, BRI mengalami penurunan yang begitu signifikan menjadi 5%. Penurunan yang begitu signifikan dari tahun 2019 disebabkan karena pada saat itu muncul isu-isu mengenai COVID-19 yang mulai meluas. Perusahaan memiliki kekuatan dan kelemahan mereka masing-masing dengan melakukan analisis SWOT yang mendiagnosa kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki oleh Bank BRI. Yang pertama, kekuatan. Kekuatan yang dimiliki Bank BRI antara lain: BRI adalah suatu BUMN, sehingga model yang digunakan adalah model yang diberikan oleh pemerintah. Yang kedua, berstatus badan hukum berupa persero atau PT, artinya tidak ada batas waktu hidup perusahaan. Yang ketiga, usia BRI yang sudah tua dan namanya sudah dikenal. Dengan pengalaman BRI yang telah lama di dunia perbankan Indonesia dibandingkan bank lainnya, masyarakat lebih percaya untuk menggunakan produk dan fasilitas jasa BRI.
BRI mempunyai cabang yang banyak, bahkan sampai ke pelosok desa. Dan yang terakhir, BRI sudah go public. Pemerintah melepas 30% kepemilikan sahamnya kepada publik dengan komposisi saham publik mencapai 43%. Saham BRI aktif di perdagangan di pasar modal. Berikut kelemahan yang dimiliki oleh Bank BRI. Yang pertama, kurang memperhatikan karyawan. Hal tersebut dapat mempengaruhi loyalitas seorang karyawan. Jika seorang karyawan tidak loyal terhadap perusahaan, kinerja perusahaan dapat terhambat. Yang kedua, minimnya sumber daya yang dapat memperbaiki permasalahan di bidang IT. Hal tersebut menyebabkan terhambatnya kinerja perusahaan. Yang ketiga, minimnya biaya promosi yang dilakukan BRI. Dengan minimnya biaya pengorbanan atau biaya promosi yang dilakukan oleh BRI, produk atau jasa terbaru yang dimiliki oleh BRI tidak dapat tersebar secara merata. Dan yang terakhir, kualitas pelayanan kepada nasabah masih rendah. Pelayanan yang belum maksimal dapat mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau nasabah yang nantinya dapat membuat nasabah tersebut berpindah ke bank lainnya. Adapun peluang yang dimiliki oleh Bank BRI. Yang pertama, banyak masyarakat yang mulai menabung di desa-desa. Ini dapat menguntungkan bagi BRI karena tidak semua bank memiliki cabang hingga di pelosok, sehingga masyarakat di desa-desa menggunakan BRI sebagai sarana menabung. Yang kedua, keluarnya kebijaksanaan pemerintah untuk menyalurkan kredit kecil mikro dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat. Yang ketiga, jaminan keamanan dalam hal perbankan oleh pemerintah. Dan yang terakhir, mulai berkembangnya teknologi terkini untuk perbankan yang lebih aman dan efisien. BRI dapat mengambil peluang tersebut seperti dengan adanya digital bank BRI. Di zaman modern ini, banyak perusahaan perbankan yang berkembang pesat. BRI harus siap untuk bersaing dengan mereka. Berikut ancaman bagi Bank BRI. Yang pertama, tingkat kepuasan nasabah BRI yang masih rendah. Jika nasabah tidak nyaman dengan pelayanan yang diberikan BRI, nasabah bisa saja tidak menggunakan produk dan jasa BRI lagi. Yang kedua, mulai banyak bermunculan bank-bank swasta baru. Munculnya bank-bank swasta baru dapat membuat nasabah BRI untuk mencoba produk dan fasilitas jasa yang ditawarkan oleh bank-bank swasta baru tersebut. Ia ditunjang dengan penerapan IT yang memadai yang berorientasi pada kepentingan nasabah. Yang ketiga, banyaknya produk yang sama dari kompetitor. Di sini BRI harus menunjukkan apa yang membuat beda produk dan fasilitas jasanya dibandingkan kompetitor. Dan yang terakhir, promosi besar-besaran yang dilakukan oleh kompetitor. Dengan adanya promosi besar-besaran oleh kompetitor dan minimnya promosi yang dilakukan oleh BRI, masyarakat akan lebih mengenal produk dan fasilitas jasa yang ditawarkan oleh kompetitor dibandingkan dengan milik BRI. Untuk meningkatkan kualitas Bank BRI agar tidak kalah saing dengan bank lainnya, menurut saya ada beberapa strategi pengembangan perusahaan yang harus dilakukan. Yang pertama, selalu berinovasi dan termotivasi meningkatkan kinerja para karyawan. Yang kedua, memperkenalkan produk dan fasilitas BRI kepada masyarakat. Yang ketiga, memperkenalkan BRI sebagai bank BUMN terpercaya kepada masyarakat. Yang keempat, selalu berinovasi untuk terciptanya produk dan fasilitas jasa yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang kelima, melakukan kegiatan perbankan yang nyaman dalam proses pelayanan agar BRI menjadi bank pilihan masyarakat. Yang keenam, memberikan edukasi dan pelatihan untuk para karyawan. Dan yang terakhir, selalu berkembang terutama dalam bidang IT. Adapun secara keseluruhan, BRI mencatat kenaikan investasi berbasis lingkungan sosial dan tata kelola perusahaan meningkat 3 kali lipat dibandingkan periode yang sama pada 2020. ESG investment di BRI pada Maret 2020 baru 709 miliar, kemudian Maret 2021 naik menjadi 2,15 triliun.
Sekian dulu penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.